diabadikan menjadi surat Luqman tentang ayah dan anak. Di Ali Imran ada kisah tentang ayah, ibu dan anak. Imran, Hana, istrinya, dan Maryam anaknya, yang kemudian punya Nabi Allah Isa sebagai anak dari Maryam tanpa suami. Jadi Al-Quran itu banyak bercerita tentang kisah keluarga. Ada kisah keluarga Yusuf yang diabadikan menjadi nama surat Yusuf, tentang seorang ayah yang punya anak banyak dan semua anaknya durhaka kecuali satu, yaitu Yusuf. Jadi Al-Quran itu mengabadikan kisah-kisah keluarga, karena bagi Al-Quran keluarga itu yang pertama dan utama. Sebelum negara, sebelum desa, sebelum kampung, sebelum kota, sebelum dunia, itu pertama adalah keluarga. Bahkan kata Nabi, baik-baiklah kepada keluarga. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik kepada keluarganya. Dan aku adalah manusia yang terbaik kepada keluarganya sebagai teladan bagi keluarga dimanapun. Bahkan Nabi itu saking baiknya sama keluarganya sehingga ketika Khadijah meninggalkan Nabi karena wafat, Nabi itu terus mengingat Sayyidah Khadijah. Sehingga kalau ingat kepada Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad menyembelih domba dibagikan ke teman-temannya Sayyidah Khadijah dagingnya. Tiap ingat Sayyidah Khadijah menyembelih domba dibagikan dagingnya ke teman-temannya Sayyidah Khadijah karena kerinduan kepada Sayyidah Khadijah. Menyebut Sayyidah Aisyah Humairah yang pipinya kemerah-merahan, ungkapan cinta. Begitu juga Al-Quran katakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita diajarkan oleh Al-Quran untuk menjadikan keluarga kita itu sebagai keluarga yang mulia, bahwa keluarga itu yang utama bagi kita. Dan insya Allah kita semua kesini karena keluarga. Termasuk kita, termasuk saya sendiri kesini karena keluarga. Karena ingin mendapatkan keberkahan bagi keluarga saya. Bayangkan kita karena keluarga kesini, tapi dengan meninggalkan keluarga. Meninggalkan keluarga yang begitu dicintai untuk keluarga. Betapa indahnya apa yang kita lakukan. Karena itu kita dididik dalam Islam untuk bagaimana menjadikan keluarga itu yang utama dan menjadikan keluarga itu sebagai yang pertama kali kita atur sebelum kita mikirin yang lain. Nah, bagaimana kita mensukseskan keluarga itu? Yang pertama tadi, di sini cari rezeki, jangan cari duit. Agar ketika dikirim ke keluarga itu jadi daging, bukan jadi dosa. Ingat ya, kalau di sini dapatnya dengan sesuatu yang haram, maka ketika dikirim ke keluarga itu dampaknya besar. Kata Nabi, satu haram masuk ke tubuh kita, maka ribuan kemuliaan hilang. Ada orang yang selama 14 tahun gak dikasih keluar rumah, cuma dikasih makanan yang halal oleh bapaknya. Setelah umur 14 tahun, dia diajak ke pasar. Kemudian dia bisa bilang, oh ini ahli surga, ini ahli neraka. Dari mana? Kelihatan dari wajahnya. Ada yang bersinar, ada yang gelap. Besoknya dibawa lagi sama ayahnya, wahai anakku, mana yang bersinar, mana yang gelap dari orang di pasar sekarang? Gak tahu ayah. Loh kok bisa? Karena gak bisa melihat. Usut punya usut. Ternyata kemarin pas diajak ke pasar, anaknya itu makan korma yang jatuh di tengah pasar. Dan itu bukan haram, itu istilahnya subhan. Gak jelas statusnya halal atau haram. Ya ampun, dia makan bilang kemudian 14 tahun. Artinya yang haram itu kata Nabi, pertama bikin bodoh. Sesuatu yang haram itu bikin bodoh.
Jadi kalau kita kayak ngerasa ngelek-ngelek kalau berpikir, coba cek diri kita. Kemudian yang kedua, ini selain dosa ya yang mengalami, selain dosa, dampaknya bagi jiwa kita kayak kita minum air nih, ini kan baik bagi tubuh kita. Kalau airnya halal, baik bagi jiwa kita. Jadi pasti ada dampaknya. Bohong kalau nggak ada dampaknya, karena yang fisik aja berdampak, apalagi yang batin. Kemudian yang kedua, yang satu bikin bodoh, yang kedua bikin doa tidak diterima oleh Allah. Ini kata Nabi Muhammad. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, doanya sulit diijabah oleh Allah. Makanya kalau ibu-ibu di sini semua berdoa, tapi kok gak dikabul-kabulkan, coba cek duitnya. Jangan-jangan kemarin makan rendangnya rendang babi. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, sesuatu yang haram itu akan membuat kita condong kepada keburukan. Diajak ngaji susah, diajak maksiat gas, diajak keburukan oke, diajak kebaikan enggak. Maka yang kedua adalah hati-hati dengan apa yang kita kirim. Pastikan kehalalannya, lebih ketika terkait dengan anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga keluarga yang baik? Ku anfusakum, jaga dirimu dulu dari keburukan, baru jaga keluarga. Cukup, kita nggak perlu jaga ini komunitas, nggak perlu jaga tetangga, nggak tahu kan? Yang penting itu jaga dirimu dan keluargamu. Mau Indonesia nggak terjaga, Hongkong nggak terjaga, tetanggamu maksiat, terserah. Tugas dari Allah yang utama itu adalah jaga diri dan keluarga. Jaga keluarga utamanya adalah dengan mengawali jaga dari diri kita sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai pembawa perubahan dimulai dari dirinya sendiri. Makanya beliau suri tauladan, sebelum nyuruh orang beliau melakukan. Nggak kayak bapak-bapak di Indonesia sambil ngerokok ngomong, kamu jangan ngerokok nak, cukup bapak yang ngerokok. Tidak masuk. Dirinya yang melakukan, kok nyuruh orang lain. Maka awali dengan diri kita sendiri. Tanpa mengawali diri kita, begini. Makanya kata Jalaluddin Rumi itu seorang kekasih Allah, ulama, beliau katakan begini. Ketika saya pintar, saya ingin mengubah orang lain. Tapi ketika saya bijaksana, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Sama kayak teori gelas kalau kosong, nggak bisa isi gelasnya orang lain. Kalau kita ingin keluarga kita baik, diawali dari diri kita. Terlebih seorang perempuan ini tonggaknya keluarga. Kalau perempuannya baik, keluarganya baik. Kalau perempuannya nggak baik, insya Allah keluarganya juga nggak baik. Karena perempuan ini madrasatul ula, sekolah pertama bagi keluarga itu. Yang nakal semuanya perempuan, yang ngedidik perempuan. Semuanya itu perempuan. Yang sholat di rumah perempuan, kalau laki-laki sholatnya di masjid. Banyaknya di luar rumah. Semua itu di perempuan. Jadi tipsnya adalah ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka. Baru kemudian keluarga. Jadi diri ini sebagai teladan untuk keluarga kita, sehingga keluarga kita itu akan menjadi panutan yang memanut kepada kita sendiri. Kemudian yang keempat, modal agar keluarga baik-baik saja, maka dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 6, utamakan iman. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Jangan sampai cinta anak, cinta suami, cinta orang tua melebihi cinta kita kepada Allah. Maka yang utama ditanamkan adalah iman. Karena iman itu yang akan mengontrol kita. Makanya yang akan mengontrol kita itu iman. Orang kalau tidak punya iman, mungkin baik di mata orang lain, tapi tidak akan baik di mata Allah. Karena di mata orang lain dia baik untuk pencitraan.
Karena itu kata Sayyidina Ali, kalau ingin melihat orang, kalau kamu ingin tahu siapa kamu, lihatlah dirimu di cermin saat sendiri. Ketika gak ada orang, gak ada penciptaan, kelakuanmu seperti apa, itu dia kamu. Kalau sekarang lebih gampang, siapakah kamu? Lihat FYP TikTokmu. Kalau kebanyakan cewek joget-joget, siapakah kamu? Lihat HPmu. Kalau ada judi online, kemungkinan besar kecil masuk surga. FYP TikToknya maksiat semua. Nah, kalau FYP-nya ada Habib gimana? Tergantung. Maksiat terus begitu. Kalau ada saya ceramah, astagfirullah di-scroll. Ada Habib. Enggak ya, imbang maksiat sama taat. Jadi lihatlah diri kita. Karena itu yang menentukan. Maka kata Al-Quran, utamanya iman. Iman itu pada diri dan kepada orang lain. Kepada keluarga kita, orang tua kita, suami kita, anak kita ditentukan. Karena itu yang akan menjaga dia. Kenapa iman akan menjaga dia? Karena orang kalau udah beriman, dia sadar antak berubah karena kata Allah, ilam takut tahu karena hujan. Dia akan hidup dengan kesadaran seolah dia melihat Allah, atau kalau tidak Allah melihat dia yakin. Sehingga dia gak akan main-main. Karena dia tahu Allah melihat saya. Bekerja pun dia baik. Karena bekerja bukan mencari muka di depan bos, bukan mencari muka di depan CCTV, tapi mencari muka kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau bos kita, juragan kita, perusahaan kita, itu bisa mengecewakan kita. Bahkan seni paling sederhana untuk menyakiti hati kita sendiri adalah dengan berharap kepada manusia lain. Ini yang kecewa kayaknya. Artinya apa? Artinya mari kita bangunkan iman itu. Sekecil-kecilnya adalah, nah ini oleh-oleh dari sesi pertama. Saya gak punya materi ini, tapi sesi pertama tadi yang ngasih tahu. Sekecil-kecilnya adalah jaga sholat. Karena tadi ada yang tanya, gimana itu? Juga kan saya tidak membuka diri untuk saya sholat seenaknya. Iya kan? Nah saya kasih tip. Pertama ya, gini. Pokoknya jangan tinggalkan sholat. Saya titip itu. Pokoknya seburu-burunya Anda, pokoknya sebangsa-bangsanya Anda sholat. Karena apa? Puasa bisa gak puasa kalau sakit, kalau lagi di perjalanan, kalau lagi haid gak puasa. Sholat, haji bagi yang mampu, kalau miskin dengan haji. Zakat bagi yang mampu, kalau belum sampai ke takarannya ya gak usah zakat. Tapi kalau sholat, mau sakit, mau perjalanan, mau miskin, apapun keadaannya sholat. Pokok sholat. Dengan sholat berarti kita menjaga satu kabel kita dengan Allah. Artinya Allah masih akan mengontrol kita. Allah melihat kita, Allah melindungi kita. Karena sholat itu milik Allah. Sholat itu pertemuan kita dengan Allah. Dan sholat itu iman bidin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya bocor, yang lainnya pasti berantakan. Maka jaga sholat. Tapi kadang kondisinya gak ideal di nongkrong, kaitannya dengan majikan dan sebagainya. Maka ittaqullah mastata'tum kata Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah semampu. Yang penting jangan ditinggalkan. Bisa saya kalau sholat berdiri, majikan saya nyangkanya saya ngapain? Duduk aja. Pokok lakukan dengan segala keminimalannya. Kecuali udah mengganggu sholatnya. Saya sholat dulu, tapi majikan saya kalau melihat saya rukuk kayaknya aneh. Jadi kalau saya sholat gak pakai rukuk, langsung sujud. Baru aneh tuh. Itu bukan sholat, udah yoga.
pilates. Tapi sholat ini nggak ada yang berat. Insya Allah, sholat itu paling lama 5 menit. Berdasarkan wajah Anda semua. 5 menit. 5 menit. Bahkan bagian sini kayaknya 3 menit. Iya. Apa? Repot, sembunyi-sembunyi. Nabi pernah sholat sembunyi-sembunyi. Pokok jaga. Biar Allah menjaga. Iya, biar Allah menjaga. Itu doanya para rasul. Dia mau undur ila abdi. Allah jaga saya. Cara mintanya Allah dengan sholat. Laporan yang ada di mana? Allah, saya ada loh. Tolong urus saya. Maka jaga sholat. Itu seiman-imannya iman. Karena kata Muhammad, sholat itu pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Orang yang tidak sholat itu berarti kafir. Maka tolong jaga ini. Bukan hanya jaga pada kita, keluarga kita. Kalau bisa teman-teman kita diikuti soal ini.